Gue sangat-sangat pengen kasih tepuk tangan buat semua pemain Atlanta Hawks. 9 pemain Atlanta Hawks yang dipasang sama Coach Quinn Snyder hari ini semuanya totalitas. Miami Heat sama sekali nggak siap. Sorry ya, gue kecewa sekali sama Miami Heat. And man, Anthony Edwards harus jadi Michael Jordan hari ini, tapi dia hari ini jadi DeAndre Jordan. Dennis Schroeder tadi hampir game winner, 21 points. Plus minusnya paling tinggi di tim dengan plus 22. Dennis Schroeder tadi hampir saja melakukan game winner. Kenapa gue bilang hampir? Karena game winnernya nggak jadi. Karena si AD nge-foul Mike Conley tadi. 2 kali ya AD musim ini ya. 2 kali bro. Ngobrol NBA episode 54. Guys, Laker Nation, gimana perasaannya hari pertama play-in tadi? Masih jantungan? Udah minum air putih yang banyak? Masih deg-degan rasanya sampai dengan sore hari ini? Gimana rasanya? Saya sih walaupun nggak ngefans banget sama Lakers ya, tapi gua pun deg-degan nontonnya. Semua gara-gara siapa? Gara-gara si Anthony Davis. Dia tuh ampun, AD, astaga Tuhan. Kita bahas ya, kita bahas mungkin dari tuh, lucu banget hari ini bener-bener. Pagi tadi senam jantung, nggak berirama tuh senam jantungnya. Gokil man. 1 detik lu dibikin seneng, 1 detik tiba-tiba lu kaget. Oh my god, AD, what the hell happened? Again, 2 kali loh AD udah kayak gitu di musim ini, 2 kali loh AD. Oke, kita bahas dari game pertama dulu tadi. Miami Heat lawan Atlanta Hawks. Gue tadi ketiduran. To be honest, gue ketiduran. Gue bangun itu pas lagi halftime. Jadi gue nonton full itu dari second half. Dari quarter 3, quarter 4 sampai habis. Second half itu gue tonton secara full. Initial reaction dari gue, Miami Heat, mereka nggak siap main hari ini. I'm sorry to say, Heat Nation, Heat Culture, nggak ada hari ini. Nggak ada Heat Culture-nya sama sekali. Tadi nggak kelihatan apapun. Gue melihat permainan tim yang sangat-sangat membosankan tadi. Sorry gue kalau agak sedikit tegas ya ke Miami Heat di game tadi, karena gue harus tegas karena gue sama sekali, oh my god, gue nggak melihat permainan yang seharusnya mereka lakukan di play-in tournament gitu loh. Mereka datang ke pertandingan tadi dengan dengan gairah yang nggak ada sama sekali, nggak kelihatan termotivasi sama sekali, dan pencetak poin tertinggi di tim Miami Heat tadi itu Kyle Lowry. Come on, man. Kyle Lowry. 35 tahun Kyle Lowry menjadi pencetak poin tertinggi buat lo tadi. 33 poin. Seberapa sering itu terjadi? Seberapa sering anomali itu terjadi musim ini terutama? Mungkin hampir nggak pernah kali ya. Tapi tadi dia menyumbang 33 poin, man. Itu udah pertanda buruk sebenarnya buat Miami Heat. Pencetak poin tertinggi kedua, gue kasih lihat ya, gue sambil nyontek statsnya ya. Tyler Hero dilanjutkan sama Jimmy Butler dan Bam Adebayo. Udah 4 orang itu aja yang main. Sisanya nggak ada yang main. Nggak ada. Gabe Vincent, Max Strus, Victor Oladipo, Caleb Martin 28 menit 0 points. I mean, come on man. Miami Heat hari ini gue nggak mau bahas terlalu banyak, tapi sepanjang gue nonton tadi, mereka benar-benar diayam-ayamin sama Atlanta Hawks dalam hustle, dalam effort, dalam ball movement, dalam defense, dalam semua hal-hal elemen-elemen penting dalam sebuah game. Miami Heat kalah segala-galanya. Kita nggak usah ngomongin hal-hal yang lain deh, cukup satu kategori aja, rebounds. 63 rebounds buat Atlanta Hawks, hanya 39 rebounds buat Miami Heat. Offensive rebounds-nya Miami Heat hanya 6. Tahu Atlanta Hawks dapat berapa offensive rebound hari ini? 22. Sepanjang gue nonton tadi mereka nge-shoot nembak nggak masuk, dapat offensive rebound, dapat second chance opportunity, dan itu menghasilkan second chance poinnya mungkin banyak sekali, di atas 20 pasti. Banyak banget second chance poinnya Atlanta Hawks. Gue sangat-sangat pengen kasih tepuk tangan buat semua pemain Atlanta Hawks. 9 pemain Atlanta Hawks yang dipasang sama Coach Quinn Snyder hari ini semuanya totalitas. Totalitas bro. Kita ngomongin mulai pemain dari yang paling bawah ya, Jalen Johnson. Ya, mulai dari Jalen Johnson. Dia main cuma berapa menit?
Jalen Johnson itu main hanya 14 menit. 14 menit. Dan dia mencetak 10 poin, 7 rebound, 3 assist, 3 steal. Quality minutes hanya dalam 14 menit. Sangat-sangat produktif. Kita ngomongin baru dari satu pemain ya, yang menitnya paling sedikit. Main cuma 14 menit. Kita beranjak ke pemain berikutnya. Onyeka Okongwu, pemain kesayangan saya dari sejak dia di draft sama Atlanta Hawks. Gue bilang bahwa Clint Capela cepat atau lambat pasti akan kegeser sama Onyeka Okongwu. Dia sangat-sangat mobile, very versatile. Offensive game-nya juga sangat-sangat improve, dan defensive game-nya juga sangat-sangat underrated menurut gue. Onyeka Okongwu hari ini bermain 19 menit, mencetak 12 poin. Ya, 12 poin, 4 blok. Mati semua itu tadi. Bam Adebayo lah, lu mau masukin siapa, semua interior defense-nya Atlanta Hawks hari ini benar-benar rapat, solid. Gue sangat-sangat kasih apresiasi sebesar-besarnya buat Atlanta Hawks ya hari ini. Mereka benar-benar persiapin mental, fisik, totalitas, stamina semuanya hari ini benar-benar gue kasih nilai A buat Atlanta Hawks hari ini. Gokil. Miami Heat sebaliknya. Sangat-sangat berbalik bumi dan langit sama Atlanta Hawks hari ini. Mungkin mereka tahu mereka masih punya kesempatan kedua besok melawan pemenang antara Chicago Bulls sama Toronto Raptors. But nggak bisa lu main dengan mental dan dengan passion kayak tadi. Menurut gue itu bukan Miami Heat. Dan gue nggak mau itu terulang lagi di game selanjutnya nanti. Mereka punya 2 nyawa. Tadi mereka sia-siakan. Mudah-mudahan di pertandingan berikutnya mereka nggak sia-siakan. Tapi, again, semua pemain Atlanta Hawks gue harus kasih apresiasi. Bogi, Saddiq Bey, Clint Capela, 21 rebound. Monster luar biasa Clint Capela hari ini. John Collins, DeJounte Murray, tadi berkali-kali mid-range-nya, penetrasi drive ke dalamnya, sangat-sangat bagus, finishingnya bagus sekali. Trae Young, of course, gue kemarin di episode yang kemarin udah bilang bahwa Miami Heat harus bisa menetralisir Trae Young, dan Miami Heat sudah berhasil melakukan itu berkali-kali loh di regular season, di NBA playoff. Hari ini sama sekali gagal karena Trae Young mencetak 25 points, 8 rebounds, 7 assists, walaupun melakukan 5 kali turnovers. Tapi sepanjang game menurut gue dia sangat-sangat bisa mengontrol jalannya pertandingan gitu ya. Mainnya tenang, gak gerasa-gerusuk, gak maksa nembaknya gitu ya. Emang ya namanya typical Trae, kalau dia harus nembak ya dia harus nembak dengan range yang dia punya. Tapi di game ini gue rasa dia benar-benar bisa meredam semua egonya dia gitu. Dan benar-benar semua pemain Hawks hari ini main. Berapa pemain yang double digit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pemain Atlanta Hawks double digit, bro. Dan semua cadangan mereka 4-4-nya double digit. Nggak ada yang plus minusnya minus, semuanya plus. Keren banget. Atlanta Hawks hari ini, itulah yang namanya tim yang siap. Yang datang ke pertandingan ini dengan siap segala-galanya. Miami Heat sama sekali nggak siap. Sorry ya, gue kecewa sekali sama Miami Heat. Cukup sampai di situ. Atlanta Hawks melaju ke babak playoff, akan berhadapan dengan Boston Celtics di round pertama nanti. Itu juga bakal seru nanti ya. Oke, segitu aja dari wilayah timur. Sekarang kita bergeser ke wilayah barat. Ini game yang bikin galeng-galeng kepala ini. Minnesota Timberwolves lawan Los Angeles Lakers. Saya nggak bisa berhenti ketawa. Teman-teman kalau yang follow Instagram gue @authentics_id, buka deh postingan-postingan terakhir gue. Lihat komen-komen semua netizen, semua fans-fansnya Lakers, semua fans-fansnya Minnesota Timberwolves, semua fans-fans netral yang juga ikut menyaksikan pertandingan tadi. Teman-teman baca deh komen-komennya. Senam jantung, man. Gila Lakers tuh. Di episode kemarin gue bilang bahwa Lakers kadang-kadang kalau udah di atas angin mainnya suka kadang-kadang. Suka kadang-kadang kayak tadi tuh. 3 quarter, ketinggalan terus. Asli ketinggalan terus. Gue mau kasih apresiasi sebelum gue bahas Lakers. Gue mau kasih apresiasi sebesar-besarnya ke Minnesota Timberwolves hari ini. Mulai dari pelatihnya Chris Finch. Walaupun mereka tidak diperkuat sama Rudy Gobert, sama Jaden McDaniels, tapi gue sangat-sangat apresiasi effort yang mereka kasih di lapangan. Walaupun tidak 48 menit, tapi untuk
3 quarter pertama, menurut gue mereka memainkan permainan basket yang sangat-sangat bagus dengan segala kekurangan yang mereka punya ya. Karl Anthony Towns tadi solid banget mainnya. Kyle Anderson on both ends ya, offensively, defensively. Kyle Anderson tadi ngeblock, steals, rebounds. He did all the little things. Itulah yang gue suka dari Kyle Anderson. Buat teman-teman yang main fantasy pasti tahu seberapa pentingnya Kyle Anderson untuk mengisi semua kategori-kategori di fantasy NBA ya. Kyle Anderson, Mike Conley itu juga tadi mainnya bagus sekali. Gue blank pemain-pemain yang lain, tapi gue mau bilang bahwa Ant-Man, Anthony Edwards, gue kemarin di episode yang kemarin gue bilang gue berharap dia jadi Michael Jordan hari ini. Satu-satunya cara Minnesota Timberwolves untuk bisa menang adalah Ant-Man, Anthony Edwards harus jadi Michael Jordan hari ini. Tapi dia hari ini jadi DeAndre Jordan atau jadi Michael B. Jordan kali. Jordannya udah benar, tapi aduh bukan jadi MJ dia, bukan jadi Michael Jordan. Cat udah melakukan sedemikian rupa ya, tapi dia kena foul trouble tadi memang. Cat itu kadang-kadang, ya itulah, gue di episode sebelumnya gue juga bilang, di Instagram gue bilang, gue gak pernah percaya sama Cat. Dengan kematangan dia yang sebenarnya very very slow gitu, progress dia untuk menjadi pemain yang mateng itu menurut gue belum terlihat lagi musim ini. Walaupun dia menyumbang angka banyak sekali, berkali-kali dia nembak masuk, berkali-kali dia benar-benar ngancem Lakers ya, tapi dia terkena foul trouble. Dan ketika dia melakukan foul-foul yang nggak penting, itu benar-benar merugikan timnya gitu. Itu yang gue sayangkan dari seorang Karl Anthony Towns. Gue nggak ngomongin tentang skill ya, kita tahu skillnya Karl Anthony Towns. As a big man, pernah juara 3-point contest dan lain-lain. Menurut gue secara skill, dia salah satu big man yang top 5 big man in the league, man. Dengan level, dengan skill set seperti itu. Tapi dengan kematangan, dengan leadership, dengan dengan jam terbang yang dia udah punya sampai dengan hari ini, menurut gue dia harus bisa lebih baik daripada itu gitu loh. Itu yang kadang-kadang suka bikin gue kecewa sama Karl Anthony Towns. Tapi again, di game tadi gue lebih kecewa sama Anthony Edwards. Gue bilang bahwa kalau lo mau cari panggung, ya tadi waktu lo untuk cari panggung. Karena game tadi udah disaksikan sama berapa puluh juta mata gitu loh. Tapi dia nggak berhasil melakukan itu. Dia tahu tidak ada Rudy Gobert, of course, lane untuk dia penetrasi ke dalam akan semakin terbuka. Dia harus bisa melakukan attack dan drive yang benar-benar lebih agresif. Apa yang dia lakukan? Dia tembak 3 point mulu. Berapa kali gue lihat dia nembak 3 point? Gue lihat contekan ya. Gue lupa ingat. Kita lihat coba berapa persentase tembakan 3 angkanya Anthony Edwards. Oke, dia nembak 9 kali 3 point, bro. 9 kali. Ya. 9 kali. Tahu nggak masuknya berapa? Nggak ada yang masuk. 0 dari 9. Lu nggak ada Rudy Gobert, nggak ada yang menuhin tuh pen area. Lu acak-acak ke dalam lah. Ngapain lu nembak 9 kali 3 point nggak ada yang masuk? Udah tahu nggak ada yang masuk, disajak terus 3 pointnya. 0 dari 9 3 pointnya, Ant-Man. Overall dia hari ini syutingnya 3 dari 17. 3 dari 17, bro, itu di bawah 20%. Come on, man. And Karl Anthony Towns sudah nyumbang 24 points. Mike Conley udah turn back the clock. Hari ini udah jadi vintage Mike Conley. 23 points. Taurean Prince itu mainnya juga bagus sekali. 3 poinnya 4 dari 7 Taurean Prince. Kyle Anderson 12 points. Anthony Edwards, kalau aja lu bisa main lebih bagus daripada ini, menang tadi Minnesota. Gue berharap lu jadi Michael Jordan. Even lu gak jadi Scottie Pippen, man. Lu jadi DeAndre Jordan tadi. Kupret bener-bener Ant-Man. Aduh, udahlah, gak apa-apa. Kesempatan kedua buat Timberwolves masih ada di game berikutnya untuk melawan pemenang antara New Orleans Pelicans dan OKC Thunder. Kita lihat lah. Gak bisa Minnesota, sayang banget tadi. Mereka udah menyia-nyiakan 3 quarter di mana mereka mainnya bagus sekali dengan effort, defense, dan offense yang menurut gue sangat-sangat rapi. Dan quarter 4 mereka buang begitu aja dengan akhirnya kekejar sama Lakers ya. Gokil. Oke, kita mau bahas Lakers apa enggak nih? Lakers Nation masih ngos-ngosan apa gimana? Oke, Lakers Nation, man, come on. Kita bahas permainan pertama. Kita akan bahas permainan dari LeBron James. Di umur 38 tahun, dia nyumbang 30 points, 10 rebounds, 6 assists, 1 steal, 2 block.
Gila, lu mau expect dia mau lakukan apa lagi? Ya udah, he did his job menurut gue LeBron James di game ini. AD 24 points, 15 rebounds, 4 assists, 2 steal, 3 blocks. Defensive statsnya semua bagus ya. Austin Reeves 12 points. D'Lo hari ini mungkin karena ketemu mantan timnya, dia mungkin grogi, malu-malu, dan lain-lain, hanya 2 points. Very, very inefficient. Shootingnya 1 dari 9 ya. Hanya 11%. 3 rebounds, 8 assist. Gue bilang bahwa D'Lo hari ini anggaplah dia non-factor ya. Nggak ada factor, nggak ada impact sama sekali. Jared Vanderbilt main 22 menit, 0 points. Dan plus minusnya itu minus 12. Gue anggap Jared Vanderbilt di game ini gagal untuk memberikan impact ya. Dennis Schroeder tadi hampir game winner, 21 points. Plus minusnya paling tinggi di tim dengan plus 22. Dennis Schroeder tadi hampir saja melakukan game winner. Kenapa gue bilang hampir? Karena game winnernya nggak jadi. Karena si AD nge-foul Mike Conley tadi. 2 kali ya AD musim ini ya. 2 kali bro. Sisa 0,1 detik 2 kali dia melakukan itu. Kemarin waktu itu pas lagi gue siaran tuh. Lawan siapa tuh Lakers? Lawan Dallas kalau nggak salah. Gue lupa dia nge-foul siapa tuh. Kleber kalau nggak salah ya. Masih Kleber ya kalau nggak salah. Gue lupa deh. Gila man, AD itu, aduh, itu Dennis Schroeder sebenarnya tadi udah keren. Possessionnya Lakers ketika Dennis Schroeder melakukan 3 point dari corner itu sudah benar-benar didesain dan dieksekusi dengan sangat-sangat baik. Sama LeBron James, sama Dennis Schroeder itu udah harusnya jadi possession terakhir Lakers, dan itu sudah jadi game winning possession buat Lakers gitu ya. Tapi di possession berikutnya AD, aduh, yang difoulin Mike Conley lagi. I think Mike Conley is a decent free throw shooter ya, dan dia dengan tenang dia memasukkan 3 free throw-nya. Walaupun di percobaan pertama tuh free throw pertama tuh agak-agak hampir short tuh, tadi dia udah hampir yang udah hampir gitu, tapi akhirnya masuk semua free throw-nya dan akhirnya game-nya berlanjut ke overtime. Tapi setelah babak overtime memang Minnesota udah nggak bisa lawan, kayaknya udah kehabisan gas ya, mereka udah benar-benar pol-polan di 3 quarter, dan akhirnya Lakers sudah dapat momentum dan tidak bisa terkejar sama Minnesota. Kalau nggak salah Minnesota di sisa berapa menit terakhir itu cuma benar-benar nyetak berapa poin, 7 poin kalau nggak salah dari dia, mereka pas skornya 95 ya. Kalau nggak salah 95, akhirnya cuma nambah berapa? Cuma nambah 7 kalau nggak salah, dan itu menurut gue harus kasih kredit juga ke defense-nya Lakers, tapi mostly dengan tim Minnesota Timberwolves yang gue rasa tidak punya leader sama sekali, dan gue rasa mereka sangat-sangat kehilangan seorang Rudy Gobert di game ini. Jaden McDaniels juga tentunya pasti kehilangan banget. Akhirnya Lakers bisa comeback dan bisa menang di game tadi. Tapi ya udahlah, gue nggak mau membahas senam jantungnya karena gue Edi please lah, jangan kebiasaan gitulah. Aduh, masih aja nggak belajar ya. Edi pasti kalau tadi sampai Lakers kalah sih dibulinya habis-habisan men. Gue nggak kebayang sih tadi kalau sampai Lakers kalah gara-gara AD ya, dan kalah di overtime. Itu AD dibulinya sama netizen kayak apa, gue sih nggak kebayang. Untung AD masih disayang Tuhan ya. Lakers masih disayang Tuhan. Jadi congrats buat Laker Nation, akhirnya bisa nge-grab posisi 7 untuk berhadapan di babak playoff melawan Memphis Grizzlies. Siap-siap ya Bron. Tadi dibikin kejang-kejang sama AD. Berikutnya Anda akan dibikin hipertensi darah tinggi sama Dillon Brooks. Jadi minum air putih yang banyak, siapin obat darah tinggi, persiapkan mental karena Memphis akan memainkan emosi dan mental Anda semua. Bapak-bapak tua melawan anak-anak muda. Kita lihat nanti di first round, itu bakal seru banget. Jadi gue nggak sabar untuk menantikan matchup itu. Oke. Sebelum gue beralih ke topik selanjutnya di mana kita akan preview dua pertandingan play-in besok, gue tadi hampir lupa ya, gue ada titipan dari tim gue juga, ini mau kasih info aja. Kaos 3 Point King Stephen Curry yang mungkin sudah laku sekitar hampir 1000, terjual hampir 1000 pieces mungkin ya, lebih di semua platform ya, baik itu di Tokopedia, di Shopee, di TikTok dan lain-lain. Sudah di restock lagi hari ini. Gue belum tanya, tadi tim gue udah keluar, belum tanya jumlahnya ada berapa restocknya, tapi mudah-mudahan kalian masih bisa dapat ya yang nonton video ini. Linknya akan gue kasih, link pembeliannya akan gue kasih di
baris pertama deskripsi video ini. Jadi buat fans-fansnya Steph Curry, Dub Nation yang belum punya kaos ini, silahkan digas. Langsung di Tokopedia boleh, di Shopee boleh. Linknya gue kasih di baris pertama video ini ya. Oke, kita lanjut. Pembahasan berikutnya adalah mengenai dua pertandingan play-in besok yang bikin saya deg-degan banget. Saya nggak bisa tidur pasti malam ini ya Tuhan. Yang pertama adalah Chicago Bulls melawan Toronto Raptors yang akan dimainkan di kandangnya Raptors ya. Mungkin gue nggak perlu bahas panjang lebar karena video ini juga udah panjang banget kayaknya. Dan yang kedua adalah New Orleans Pelicans akan berhadapan dengan OKC Thunder. Nah, kalau di pertandingan pertama Chicago Bulls dan Toronto Raptors, gue expect matchup ini untuk berlangsung secara ketat ya dari awal sampai selesai. Gue kalau disuruh memilih, gue akan lebih condong mengunggulkan Toronto Raptors. Gue melihat pemain yang akan menjadi X factor di pertandingan besok ada dua sebenarnya. Yang pertama adalah OG Anunoby. Yang kedua adalah Jakob Poeltl. Jakob Poeltl menurut gue akan jadi X factor di game besok. Di luar Pascal Siakam, Scottie Barnes, Fred VanVleet, dan lain-lain. Kita tahu apa yang mereka bisa lakukan di lapangan. Tapi Jakob Poeltl dan juga OG Anunoby menurut gue dua pemain itu akan memberikan impact yang sangat-sangat penting buat timnya kalau tim Raptors mau bisa menang besok. Dalam hal defense, dalam hal bermain pick and roll, dan lain-lain. Gue rasa dua pemain itu akan menjadi X factor. Untuk Chicago Bulls sendiri, gue berharap karena DeMar DeRozan itu udah pasti akan di double team, quick double team, hard double team. Zach LaVine juga pasti akan di double team, maybe sometimes di triple team. Jadi gue berharap yang menjadi X factor untuk Chicago Bulls besok adalah Nikola Vucevic. Karena Nikola Vucevic ketika pemain-pemain Raptors itu fokus dan melakukan double team ke Zach LaVine ataupun DeMar DeRozan, mereka bisa melakukan pick and pop dengan Nikola Vucevic, dan Nikola Vucevic kita tahu dia bisa menembak dari 3 point juga gitu. Jadi gue berharap pemain-pemain selain DeMar DeRozan dan juga Zach LaVine benar-benar bisa step up buat Chicago Bulls. Kalau tidak ada yang step up dan mengandalkan hanya dua pemain itu, menurut gue Toronto Raptors akan punya chance lebih besar untuk bisa menang besok karena mereka main di kandang juga. Dan gue rasa secara personil gue rasa Chicago Bulls kalah size. Sudah jelas Chicago Bulls akan kalah size dari Toronto Raptors. Jadi effort mereka harus lebih ekstra lagi karena secara size juga udah kalah. Kita lihat besok. Gue berharap pertandingannya akan berlangsung secara ketat nih dari awal sampai selesai. Kita lihat siapa yang benar-benar lebih siap. Kita lihat strategi coach mana yang bisa dieksekusi dengan baik di lapangan. Nick Nurse kita tahu lebih punya banyak sekali variasi strategi serangan, baik itu serangan maupun defense. Kita lihat besok akan bisa semaksimal apa kedua tim ini bisa bermain, dan gue rasa gue tetap lebih condong untuk mengunggulkan Toronto Raptors besok. I'm a big fan of Scottie Barnes. Gue rasa dia juga akan jadi faktor yang sangat-sangat penting di pertandingan besok dengan kemampuan dia untuk melakukan switching, bisa menjaga 1-4, 1-5 bahkan. Dan pemain-pemain Raptors ini mengandalkan size, mengandalkan length, mengandalkan kerjasama dan komunikasi tim yang menurut gue semakin kesini semakin solid dan semakin baik. Itulah ciri khas dari Toronto Raptors. Jadi sepertinya gue akan lebih condong untuk mengunggulkan Toronto Raptors untuk bisa menang besok. Mudah-mudahan gue salah buat fans-fansnya Bulls. Again, masih ada kesempatan banget. Kita tahu DeMar DeRozan kalau lagi panasnya hotel luar biasa, men. Zach LaVine juga begitu. Apalagi DeMar DeRozan ketemu sama mantan tim yang membesarkan dia, Toronto Raptors. Jadi gue tinggal melihat aja nih. Kita besok akan melihat versi DeRozan yang ambisius banget karena pengen ngalahin mantan timnya, atau kita akan melihat versi DeRozan yang grogi karena ketemu mantan timnya. Jadi kita akan saksikan besok, kita akan melihat versi DeRozan yang mana gitu ya. Oke, segitu aja mungkin kalau untuk OKC lawan Pelicans. Aduh, gimana bahasa ini? Ya, gue pasti akan bias dan gue pasti akan memilih berdasarkan hati. I'm gonna pick OKC karena hati gue berkata demikian. Tapi di atas kertas jelas
Pelicans lebih punya banyak amunisi, walaupun tanpa Zion, tanpa Jose Alvarado, tapi overall mereka one of the hardest team di NBA di mungkin 15 pertandingan terakhir, karena di 12 pertandingan terakhir mereka menang 9 kali. Makanya mereka sampai bisa ada di posisi sekarang ini, karena benar-benar di belasan pertandingan terakhir tuh mereka mainnya bagus banget. Brandon Ingram triple-double lah. Brandon Ingram has been sensational. Kapanpun dia available untuk main gitu ya. Kita tahu ada CJ McCollum, ada Trey Murphy, pemain favorit saya juga, Jonas Valanciunas juga, ada Herb Jones juga, pemain-pemain yang second unit mereka kayak Najee Marshall juga, Dyson Daniels itu gue suka sekali, Larry Nance Jr. Pemain-pemain yang nyebelin banget kalau lo ketemu sebenarnya. Itu pemain-pemain yang hardworking, hustle, dan bener-bener udah ngejalanin apapun yang diperintahkan sama Coach Willie Green di lapangan. Itu tuh ciri khasnya tim New Orleans Pelicans gitu, walaupun tanpa Jose Alvarado ya. Jadi melihat semua kelebihan-kelebihan dari New Orleans Pelicans, sebenarnya wajar sekali kalau mereka diunggulkan untuk bisa menang, mengalahkan OKC Thunder besok. Terlepas dari mereka main di kandang, tapi di pertemuan mereka di regular season ini, OKC itu hanya menang 1 kali kalau nggak salah. Dari 4 kali pertemuan itu OKC hanya menang 1 kali, kalah 3 kali, walaupun kalahnya tipis-tipis tuh, kalahnya tipis-tipis. Sebenarnya OKC juga bisa punya chance buat menang di semua kekalahan itu, tapi memang late game eksekusinya memang kadang kadang-kadang suka ngaco sebenarnya OKC, karena memang mereka masih muda sekali gitu ya. Di game terakhir, di game satu game yang OKC menang itu memang menangnya beda belasan kalau nggak salah, tapi itu Brandon Ingramnya nggak main gitu. Dan kalau ngomongin OKC, gue mencoba senetral mungkin. Gue hanya mau bilang bahwa Shai has to bring his A game tomorrow, A+ game tomorrow, karena setiap kali melawan New Orleans Pelicans di musim ini, Shai Gilgeous-Alexander itu average-nya 34,1 points per game kalau nggak salah. Walaupun dijaga pemain-pemain yang panjang-panjang kayak Herb Jones, kayak Trey Murphy the third dan lain-lain, Shai selalu bisa put up big numbers ketika ketemu sama New Orleans Pelicans. Tapi besok tetap harus hati-hati, karena kalau lu hanya berharap sama Shai aja seorang, menurut gua nggak akan bisa menang. Gua harap semua pemain OKC semua besok step up kalau mau menang. Ini udah masalah totalitas, ini masalah effort, masalah kerjasama, masalah hustle, dan lain-lain. Karena secara size kita sudah kalah total dari New Orleans Pelicans. Saya sudah hampir mengibarkan bendera putih sebenarnya, tapi tidak. Gue melihat bagaimana Atlanta Hawks tadi bisa mengalahkan Miami Heat. Effort, totalitas, kesiapan, dan agresivitas itu sepanjang pertandingan itu tadi harus Atlanta tuh bener-bener ngasih contoh tuh buat tim-tim kayak OKC besok. Walaupun kalah size dan lain-lain, OKC besok harus bisa main agresif sepanjang game 48 menit. Dan satu hal yang paling penting, jangan hanya mengandalkan Shai untuk bisa step up besok. Josh Giddey harus step up, Jalen Williams harus step up, Jalen Williams harus bermain agresif dan untuk bisa meng-contain pemain-pemain big man yang New Orleans Pelicans kayak Jonas Valanciunas. Jalen Williams, Josh Giddey, Jalen Williams. Gue nggak mau sebut Lu Dort deh. Gue jujur ya, teman-teman tahu seberapa diehard fansnya gue ke OKC, tapi gue benci sama yang namanya Lu Dort. Gue benci sama dia. Mau lo pada bilang dia apa istilahnya torture chamber lah, defense-nya benar-benar susah dilewatin lah, bla bla bla. Gue nggak masalah tentang hal, kalau urusan defense saya nggak punya masalah sama Lu Dort. Tapi Lu Dort itu suka membunuh momentum yang sudah dipunyai sama OKC. Momentum yang sudah dibuild sama OKC kadang-kadang suka dibunuh sama Lu Dort dengan tembakan-tembakan 3-point dia yang nggak penting. Dia tuh kadang-kadang suka ngerasa dia tuh Steph Curry. Lu Dort, lu tuh bukan Steph Curry. Lu bukan Klay Thompson, bukan. Lu Dort, Luguentz Dort. Please, ingat itu besok. Dan jangan ngebuang-buang possession-possessionnya OKC dengan tembakan-tembakan 3-point yang gak jelas. Udah, lu kalau mau ditugasin main defense. Udah biar yang lain yang suruh nyetak poin udah. Jangan aneh-aneh udah. Jangan ngelakuin hal-hal yang gak perlu.
Kalau Ludort bisa melakukan itu besok, gue pede. Gue pede sama OKC. Gue pede sekali. Oke, kita lihat besok strategi-strategi apa yang bakal disiapkan sama Mark Daigneault buat OKC. Kita lihat strategi apa yang bakal dikeluarkan sama Willie Green untuk New Orleans Pelicans. Tapi di atas kertas memang Pelicans yang diunggulkan. Konsensus juga bilang bahwa Pelicans diunggulkan 5 poin kalau nggak salah. Tapi hati saya berkata, kita fight sampai habis. OKC, please give your best fight besok. Apapun hasilnya, saya sudah di mode ikhlas. Gue lihat dari wawancara pemain OKC juga, mereka rasanya udah happy untuk bisa berpartisipasi dalam play-in. Tapi gue mau lebih dari sekedar itu. Gue mau mereka kasih kasih effort yang luar biasa besok. Apapun hasilnya, menang atau kalah, saya tidak terlalu masalah. Yang penting effortnya yang mau gue lihat. Gue nggak mau effort pemain OKC kayak Miami Heat tadi ya. Kecewa sekali saya sama Miami Heat tadi. Oke guys, gue bakal nggak bisa tidur malam ini ya. Harap-harap cemas, tapi again saya sudah ikhlas apapun hasilnya besok. Tapi kalau berdasarkan pilihan gue tadi, gue memilih untuk di game pertama Chicago Bulls dan Toronto Raptors. Gue akan mengunggulkan Toronto Raptors. Di pertandingan kedua OKC melawan New Orleans Pelicans, gue ikutin kata hati gue akan pilih OKC Thunder. Oke guys, good luck buat semua fans-fans dari tim yang akan berlaga besok, OKC, Pelicans, Chicago Bulls, dan juga Toronto Raptors. Semoga tidak ada yang cedera. Semoga semua tim bermain maksimal dan memberikan kita pertandingan yang seru kayak hari ini tadi. Seru. Oke guys, kita jumpa ya di episode Ngobrol NBA selanjutnya. Thank you guys for watching. Mudah-mudahan besok kita akan langsung kita gas lagi episode 55. Setiap hari kita gas mudah-mudahan ya. Oke, kita jumpa lagi di episode Ngobrol NBA selanjutnya. I'm out.